Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Bimantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi saya, yakni tentang sosiologi politik. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad David Bimantara dengan NIM 1920 70 20 14, berasal dari kelas Ilmu Politik A 2019 atau 1902A, dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Politik. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai sosiologi politik dan ruang lingkupnya, kemudian budaya politik, dan yang terakhir adalah perilaku politik masyarakat Muratara pada pemilu kada 2020. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosiologi politik. Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan lembaga negara di dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Sosiologi politik sendiri memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama adalah studi tentang negara, dan yang kedua adalah studi tentang kekuasaan. Yang pertama adalah studi tentang negara. Yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang akan diambil untuk melangsungkan kesejahteraan hidup masyarakat. Contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar dan program Indonesia Sehat yang dilaksanakan dalam upaya menyambung bonus demografis yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah studi tentang kekuasaan. Sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat. Contoh yang bisa dilakukan adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan yang banyak. Lalu materi yang kedua adalah budaya politik. Pertama saya akan menjelaskan apa itu budaya politik. Pengertian dari budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dan orientasinya terhadap kehidupan politik, baik itu dalam penyelenggaraan administrasi negara, pemerintahan, hukum, adat istiadat, norma kebiasaan yang kemudian dihayati oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, ciri-ciri dari budaya politik. Yang pertama, pola perilaku para pejabat dan aparat pemerintah di suatu negara. Terdapat political culture terkait masalah legitimasi, terdapat proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah, terdapat unsur pengaturan kekuasaan pemerintahan di pusat maupun di daerah, terdapat parpol dan segala aktivitasnya di masyarakat, dan kemudian tidak jarang ada gejolak di masyarakat dalam menyikapi kekuasaan pemerintahan. Menurut Rusadi Kontra Prawira, masyarakat Indonesia sudah mengalami banyak hal, sehingga ada 3 macam political culture di Indonesia. Yang pertama adalah budaya politik parokial, kemudian budaya politik kaula atau subjek, yang ketiga adalah budaya politik partisipan. Yang pertama adalah budaya politik parokial. Budaya politik parokial adalah suatu budaya di mana tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih sangat rendah. Tipe political culture yang satu ini sering ditemukan di masyarakat tradisional yang sifatnya masih sederhana. Ciri-ciri dari budaya politik parokial adalah ruang lingkupnya yang sempit dan kecil, masyarakatnya apatis, pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat rendah, masyarakatnya cenderung tidak peduli dan menarik diri dari wilayah politik, masyarakatnya sangat jarang berhadapan dengan sistem politik, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya pusat kewenangan dan kekuasaan di suatu negara. Lalu budaya politik kaula atau subjek. Budaya politik kaula adalah suatu budaya di mana masyarakatnya cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosial, meskipun masyarakatnya masih relatif pasif, namun sudah mengerti tentang apa adanya sistem politik, serta patuh pada undang-undang dan aparat pemerintah. Ciri-ciri dari budaya politik kaula adalah adanya kesadaran penuh masyarakatnya terhadap otoritas pemerintah, masyarakatnya telah bersikap pasif terhadap politik, masyarakatnya mau menerima putusan yang tidak dapat dikoreksi atau ditentang, masyarakatnya telah sadar dan memperhatikan sistem politik umum dan khusus pada objek tertentu, sedangkan kesadaran pada input sebagai aktor politik masih cukup rendah. Dan beberapa warga memberikan masukan dan permintaan kepada pemerintah, namun telah mau menerima aturan dari pemerintah. Lalu budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah suatu budaya di mana masyarakatnya telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang suatu sistem politik, struktur politik, dan administrasi politik. Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah adanya kesadaran masyarakatnya tentang hak dan tanggung jawab terhadap kehidupan politik. Masyarakatnya tidak langsung menerima keadaan, namun memberikan penilaian secara sadar terhadap objek politik. Kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi, dan masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara yang aktif dan berperan dalam politik. Lalu yang terakhir adalah perilaku politik masyarakat Muratara pada pemilu kada 2020. Pada pemilu kada 2020 yang lalu, perilaku politik masyarakat Muratara adalah perilaku politik partisipatif. Definisi dari perilaku politik partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, seperti yang dilakukan oleh masyarakat biasa dan pejabat daerah.
Banyak hal yang membuat perilaku politik masyarakat Muratara adalah perilaku politik partisipatif. Seperti contohnya adalah terlibatnya masyarakat dalam organisasi yang mendukung paslon, kemudian politik uang yang dilakukan oleh oknum masyarakat, kemudian pemilih pemula atau para pelajar, kemudian teror kepada salah satu kelompok pendukung, statement salah satu paslon yang mengacu kepada nepotisme, rivalitas bupati dan wakil bupati, dan konsolidasi gabungan parpol, serta ASN yang mendukung salah satu paslon. Lalu, dalam menganalisis perilaku masyarakat Muratara pada pemilu kada 2020 yang lalu, saya menemukan sebuah hal yang menarik, yakni adalah adanya rivalitas antara wakil bupati dan bupati. Hal ini membuktikan bahwa politik sendiri tidak akan berhenti meski telah mencapai sebuah kedudukan penting, karena politik timbul di dalam individu atau kelompok itu sendiri. Saya rasa itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.